Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bertemu di kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala. Pertemuan sebelumnya kita tentang bab as-sabru 'alal balaya atau 'alal bala wasyiddah. Nah, sekarang musannif berikutnya musannif menjelaskan tentang bab fadlil wudu, keutamaan wudu. Sebelum masuk ke pembahasan ini, dalam konsep agama itu ada yang namanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau minta dihapuskan dosa. Itu taubat itu kan minta dihapuskan atau dihilangkan dosa. Istilahnya itu pemutihan. Cara dihapuskannya dosa bagi seorang hamba itu selain bertobat beristighfar sebenarnya banyak. Salah satunya adalah selain itu salah satunya adalah berbuat baik. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan keburukan, kejahatan. Jadi ada amalan-amalan ibadah yang fadilahnya itu menghapuskan dosa. Jadi mungkin saja ada seseorang yang mungkin tobatnya, istighfarnya pas-pasan, tapi tercover karena banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Maksudnya itu istighfarnya itu ya sangat sedikit atau sangat terbatas lah. Tapi dia berbuat kebaikan banyak. Nah, bisa di situ yang al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Di hadis Nabi juga ada watbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau ada kejahatan langsung berbuat baiklah untuk menghapus yang tadi. Nah, walaupun sekali lagi kalau ada hadis yang seperti ini memang tidak general semua dosa lah. Karena nanti ketika masuk ke bab taubat ada setidaknya dua kriteria dosa. Satu dosa kepada Allah Ta'ala, yang kedua dosa kepada manusia. Nah, itu jadi beda. Belum lagi ada dosa besar, ada dosa kecil. Seperti itu. Nanti itu ada klasifikasi tersendiri. Cuma secara umum perbuatan baik seperti tadi kita sholat asar berjamaah, sebelum sholat asar berwudu, lalu sholat asar berjamaah. Nah, ini salah satu amal ibadah yang bisa menghapuskan dosa. Secara umum seperti itu. Di sebuah riwayat dari sahabat Nabi namanya Amr bin Abasah. Nah, Amr bin Abasah ini ada cerita unik. Jadi beliau ini bukan orang Mekah. Jadi waktu itu beliau mendengar ada seseorang yang memiliki dapat kabar ada seseorang yang mengajarkan sesuatu di Mekah. Jadi Amr bin Abasah ini gelarnya adalah orang keempat yang masuk Islam. Nah, kenapa jadi bisa seperti itu? Nah, kata beliau, ini kuntu ara an-nas al-abdulal wala ara al-awzan syai'an. Jadi beliau ini waktu masa jahiliyah, maksudnya sebelum Nabi Muhammad diutus, beliau menganggap orang-orang itu sesat dan tidak menganggap al-awzan, berhala itu sebagai Tuhan. Jadi sudah ada kecenderungan Islam sebelumnya, tapi kan belum dapat hidayah lagi. Ketika dapat kabar di Mekah ada seseorang yang mendakwahkan tentang ini semua, beliau datangi.
Faraqibtu rahilati hatta qadimtu Makkah. Sampai ke Mekah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu langsung bertanya kepada Rasulullah kan, "Man anta?" Ujar Nabi, "Ana nabi." Lalu apa nabi itu? Nabi itu utusan Allah, Rasulullah. Apakah Allah yang mengutusmu? Ya, kata Nabi. Lalu Allah Ta'ala mengutusmu untuk apa? Bahasa lainnya, misi engkau apa? Lalu kata Nabi, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, wala nusyriku bihi syai'an, wa kasril awthan. Kasril itu menghancurkan, maksudnya apa? Menyingkirkan berhala, dan wasilatul rahim, menyambung tali silaturahim. Ini waktu awal-awal Islam lah. Nah, pengikutnya siapa waktu itu? Nah, jadi waktu beliau sampai itu, waman ma'aka ala hadzal amr, siapa bersamamu? Waktu itulah ada Sayyidina Abu Bakar dan Bilal. Ini waktu masih awal-awal, makanya Ammar bin Abbasah ini gelarnya orang keempat yang masuk Islam. Cuma memang tidak standby di kota Mekah. Nah, setelah bertemu dengan Nabi, lalu beliau pulang. Nah, kata Nabi, ini kan setelah beliau mendengar tentang Islam, fa inna tabi'u, saya mengikuti engkau ya Rasulullah. Nah, lalu kata Nabi, innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza, walakin irji' ila ahlik. Nabi menyuruh beliau pulang kampung. Fa idza sami'ta bi anni qad dhahartu falhaq bi, atau falhaq bi. Kalau kamu mendengar aku lagi, maksudnya mungkin sudah kabar tersiar atau apa, nanti baru datangi. Oh iya, lalu beliau pulang ke kampung dengan keadaan Islam. Nah, di riwayat lain disebutkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, sudah hijrah ke Madinah, beliau ini datang lagi. Nah, sampai ke Madinah, ya Rasulullah, ata'rifuni, ya Rasulullah, engkau ingatlah, kenallah dengan saya, masih ingat dengan saya? Iya, kata Nabi. Alastal ladzi ataitani bi Makkah, kamu kan yang dulu mendatangi aku di Mekah? Ya, kata. Nah, Rasulullah, tolong ajarkan aku mimma 'allamakallah, yang sudah Allah ajarkan kepada engkau. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak hal. Nah, salah satunya adalah Rasulullah mengajarkan tentang berwudu. Karena beliau bertanya, akhbirni anil wudu. Rasulullah ajarkan tentang wudu, bagaimana berwudu itu kumur-kumur, istinsyak itu memasukkan air ke hidung, istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Jadi kadang di bahasa Arab itu aktivitasnya itu bahasa Arab itu lebih detail per aktivitas. Istinsyak memasukkan air ke hidung, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Madmadah itu umur. Itu ada 3 bahasa sudah. Nah, itu ketiga-tiganya sunnah. Nah, illa kharajat khatayahu fihi wa khayashimihi ma'al ma hatta yastanfira. Jadi ketika kita kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung, nah saat itu juga dosa keluar. Kemudian membasuh wajah, yaksil wajhahu kama amarallahu ta'ala illa kharajat khatayahu ma'al ma. Kita membasuh wajah, ya itu juga menghapus dosa kita di wajah. Semakin serius kita berwudu, ya semakin baik, karena disitulah dosa kita juga berguguran. Jadi sebenarnya Islam itu sudah menyiapkan momen-momen yang banyak untuk menghapus dosa, termasuk salah satunya adalah berwudu ini. Nah, tentu agar bisa mendapatkan fadlul wudu ini, keistimewaan wudu ini, cara berwudunya harus benar dulu. Apa yang perlu diperhatikan? Satu, yaitu rukun wudu. Rukun wudu ini kan anggota wudu yang dibasuh. Yang pertama itu kan wajah, muka, bahasa Banjarnya muha. Nah, batas wajah ini, nah ini penting diperhatikan, karena dalam fikih ada beberapa hal yang berhubungan dengan wajah. Satu, berwudu. Yang dibasuh itu kan wajah. Biasa tumbuh rambut, yang biasalah normalnya sampai bawah dagu. Udah. Ini yang ada daging tanpa tulang sini,
sampai sini, ini lebar. Udah. Berarti bila wudunya seperti ini tidak basah. Makanya biasanya kita seperti itu supaya tercover semuanya. Kenapa jadi harus dilebihkan? Berwudu itu batasnya dilebihkan. Ini dalam bahasa hadis itu ghurran muhajjalin. Karena nanti di hari kiamat itu akan bercahaya dan itu tanda umat Rasulullah. Itu. Nah, lalu bagaimana kalau membasuh wajahnya? Ini sudah. Nah. Sekali ininya belum basah, 2 kali sini basah, sini belum, basuhan ketiga sini basah. Nah, berapa itu dihitung? Itu dihitung masih sekali. Walaupun gerakannya mengambil air 3 kali, tetapi pas basuhan ketiga baru basah seluruh wajah, itu baru dihitung sekali. Dalam fikih itu baru yang wajib. Kan membasuh wajah itu yang wajib sekali, sunnahnya 3 kali. Basuhan pertama itu hukumnya wajib. Kalau 2 kali itu sudah sunnah, 3 kali sunnah. Tapi bila cara membasuhnya seperti itu, maka itu masih dihitung sekali. Tuh. Belum dapat pahala sunnah lah, belum. Jadi memang sekali basuh itu harus tercover. Dan itu. Nah, ketika cara berwudunya itu benar, nah ini baru dapat yang seperti ini. Nah, perempuan juga perhatikan batas membasuh wajah sama seperti itu juga. Tetapi jadi kalau wudu ini terutama perempuan, mohon dilebihkan, laki-laki sama dilebihkan ini basuhnya. Sudahlah, melebihkannya berarti harus di luar area wajah. Nah, ketika sholat, ketika sholat itu kan perempuan harus kelihatan wajah. Dulu waktu musim COVID sering kan sholat pakai masker. Nah, sebenarnya pakai masker itu makruh karena menutup hidung. Tuh. Tapi kalau menutup, ini dahi ini kalau dalam sholat wajib kulitnya lah kena tempat sujud. Jadi misalnya ini kopiah. Nah, pas sujud, ini bukan kulit. Nah, ini tidak sah. Sujudnya tidak sah. Gara-gara sujudnya tidak sah, sujud merupakan salah satu rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu rentetannya. Jadi bilanya di luar sholat, kain ini serah aja. Yang penting pas sholat, sudah. Nah, ketika sholat yang diperhatikan ini dahi kelihatan. Nah, untuk yang perempuan karena aurat perempuan ini berbeda. Jadi kan aurat perempuan itu ketika sholat seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan maksudnya. Nah, ini dan ini. Nah, untuk wajah perempuan kalau misalnya biasanya pakai kerudung sehari-hari, entah pas bekerja, ke pasar, main zumba, terserah. Kerudungnya di bawah sini, ibu-ibu kayaknya melihat lah. Kerudungnya di bawah sini. Pas sholat, mohon dilebihkannya, naikkan ke atas ini. Nah, supaya tidak mempas. Kalau wudu, dilebihkan membasuhnya ke bawah. Tapi ketika memakai mukena untuk sholat, nah ini lebihkan agak ke atas. Ini biar tidak lebih. Yang di sini bang sama kah? Sama. Nih, tapi jangan terlalu, nanti sujud terlalu, jadi harus napas di sini. Sujud pas, nah, itu batas wajah tuh ketika berwudu. Kenapa ini penting? Jadi ketika yang hal wajib itu terselesaikan, fadilahnya baru dapat. Tapi kalau wudunya masih bermasalah, fadlul wudunya ini yang masih belum dapat lagi. Itu. Jadi ketika orang berwudu kumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung, itu berbarengan dengan dosanya. Kalau ibaratnya dosanya itu kelihatan pas kita kumur-kumur hitam misalnya, itu karena dosa.
keluarkan. Hitam juga karena dosa, basuh wajah lelehan airnya karena dosa. Paling banyak hitamnya di mata karena buka TikTok. Misalnya itu, tapi tidak diperlihatkan. Lalu membasuh tangan, summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain kama amarallahu ta'ala illa kharajat khatayahu yadayhi min atrafi anamilhi ma'al. Membasuh tangan juga dari siku kan sampai ujung jari. Nah, ini ketika kita basuh tangan, ketika keluar air, setelah membasuh itu kan ada tetesan air. Nah, di situ juga berbarengan gugurnya dosa kita. Tangan itu kan sampai siku sini. Kenapa disuruh dilebihkan? Itu sama argumennya. Itu ya tadi namanya ghurran muhajjalin. Itu nanti hari kiamat bercahaya. Hari kiamat bercahaya. Jadi kalau ada istilah wudu itu akan bikin cahaya, walaupun di dunia belum kelihatan, di akhirat nanti pasti kelihatan. Kok saya dari kecil sampai besar wudu tiap hari 5 kali sholat, tapi masih hitam-hitam aja, belum putih. Ya memang hadis itu menunjukkan di akhirat. Di akhirat kebetulan aja misalnya ada yang putih di dunia, tapi hadis itu menunjukkan di akhirat. Dan perlu dipahami lah, untuk masuk surga itu tidak perlu kulit putih. Tidak ada syaratnya. Wajah jelek itu tidak ada syaratnya. Itu. Karena apa? Karena ketika orang masuk surga itu sudah otomatis berubah. Ada sahabat Nabi itu wajahnya sangat jelek itu. Sangat jelek, bahkan dia sendiri pun tidak pede. Ada yang mau menikahinya saking jeleknya, dan sadar diri itu tidak mungkin ada kayak mau aspal seperti saya misalnya. Tapi kan pada akhirnya Rasulullah tahu orang ini memiliki keistimewaan. Nah, jadi membasuh tangan itu sama. Jadi misalnya membasuh tangan nih, sikunya belum basah, itu belum dihitung satu. Jadi usahakan semuanya sudah tercover. Itu sudah tercover. Dilebihkan tadi apa namanya? Ghurran muhajjalin. Nah, summa yamsahu ra'sahu kama amara ta'ala illa kharajat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian mengusap kepala. Nah, kalau kita baca ayat wudu di Al-Qur'an itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapu kepala. Jadi kepala itu bukan dibasuh. Disapu itu ada air, nah cukup disapu. Beda dengan dibasuh. Dibasuh itu sebenarnya dikubuy. Jadi misalnya ada keran, kalau dibasuh berarti begini. Ini cukup disapu kepala. Cukup disapu. Nah, ketika seorang berwudu menyapu kepala, nah ketika selesai menyapu di situ juga tetesan airnya keluar dosa, guguran dosa. Nah, semakin banyak seorang berwudu itu semakin banyak juga dosa yang gugur, yang hilang. Jadi tidak rugi. Makanya ada istilah tajdidul wudu. Ada orang yang memiliki keistimewaan bisa bertahan lama dengan satu wudu. Itu, wah wudu Isya sampai ke subuh. Isanya jam 4:30. Ya, maghrib ke Isya. Nah, itu paling mudah lah. Memang kalau jadi misalnya dari sholat maghrib pas ada majelis taklim duduk sampai Isya enggak batal-batal lah itu maksudnya. Nah, itu disunahkan ketika mau sholat Isya tajdidul wudu, berwudu lagi. Hukumnya sunnah walaupun tidak batal. Kenapa jadi berwudu lagi? Kenapa ada tajdidul wudu, memperbaharui wudu supaya dapat pahala ini lagi. Itulah. Ini masalah fadilah dan pilihan. Malah susah dingin, ya memang ini tidak wajib. Ini namanya sunnah tajdidul wudu. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain. Nah, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, ya sama seperti tadi juga. Selesai membasuh, di situ dosa juga berguguran, hilang. Semakin banyak berwudu berarti dosa semakin berkurang tuh. Nah, summa yakum, berdiri, fayahmadullah yasna alaih,
billadzi huwa lahu ahlun tsumma yarka' rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, illam sarafa min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Nah, ketika selesai berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka seakan-akan seperti bayi yang baru lahir, dosanya habis. Itu. Nah, ini sembahyang sunnah wudu ini ada dua kemungkinan cara yang dilakukan. Satu, itu khusus memang sunnah wudu. Lalu yang kedua, sekalian dengan sunnah yang lain. Contoh, tadi azan asar, ngobrol azan, wudu, selesai wudu masuk masjid. Nah, itu niatnya bisa 3 in 1. Sembahyang sunat wudu sekaligus sunnah qobliyah asar sekaligus sholat tahiyatul masjid. Nah, sekali aja. Tapi Ustaz, saya kan rajin sembahyang sunat, bagi 3 aja boleh lah, boleh, silakan. Cuma hanya sekali aja tuh bisa langsung 3. Pokoknya ketika selesai wudu langsung sholat, nah itu kayak tercover sholat sunnah wudu. Komah sudah, baru wudu langsung sholat asar. Nah, sholat asarnya itu juga dianggap sholat sunnah wudu. Yang penting habis wudu ada sholat. Kalau habis wudu dong tidak sholat bagaimana? Ya boleh, karena ini hukumnya sunnah, ibaratnya menambah pahala, jadi bukan kewajiban. Tapi keutamaannya yang seperti itu tadi. Kayaumin waladathu ummuh. Nah, ini pesan Nabi kepada si Amr bin Abus tadi, orang keempat yang masuk Islam. Di riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah ini kepada Abu Hurairah lah, ala dullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihal khataya wa yarfa'u bihad darajat. Apakah kamu ingin aku beritahu sesuatu yang itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Apa? Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tentu kami ingin. Nah, kata Rasulullah, isbagul wudu fi saburat was sabr al makari wa kasratul khata ilal masajid wa intidharu shalah ba'da shalah fadzalikumur ribab. Caranya adalah wudunya dengan sempurna. Karena di hadis lain itu ada Nabi memberikan peringatan wanti-wanti, wailun lil aqab, celaka bagi yang meninggalkan mata kaki. Nah, jadi ada sebagian orang yang wudunya itu terlalu cepat sehingga ketika membasuh kaki, mata kakinya tertinggal. Ini mungkin perkara sederhana lah, tapi kalau dia tidak belajar dan tidak diperhatikan, itu bisa ketinggalan. Padahal harus sederhana. Karena ketika orang itu mau sholat, wudunya bermasalah atau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Tidak bisa. Karena wudu atau suci daripada hadas kecil dan hadas besar syarat sah sholat. Jadi wudu itu satu untuk keperluan ibadah, lalu yang kedua memang wudu itu sendiri memiliki fadilah menghapuskan dosa. Nah, wudu misalnya dari rumah berwudu lalu berangkat ke masjid dengan melangkahkan kaki, nah itu banyak juga fadilahnya. Apa? Fadilah berwudu, sempurna wudu, lalu jalan kaki ke masjid, nah banyak tuh pahala. Apalagi masjidnya agak jauh, banyak lagi pahala. Semakin jauh masjid semakin banyak pahala. Itu rumusnya. Dan setiap langkahnya itu ya dihitung satu pahala. Tapi Ustaz itu dia jalannya melangkahnya kecil-kecil. Nah. Rugi kah malaikat? Ya malaikat tidak rugi. Jadi malaikat itu tidak iri kayak, wah ini pasti ngakalin nih. Ini harusnya 20 langkah aja nih, kok jadi sampai 50 langkah nih. Jadi malaikat tidak bakalan rugi. Maksudnya malaikat itu mencatat yang real. Karena malaikat itu tidak memiliki nafsu lah. Kalau kita kan sebagai manusia, teman dengan kita sama gaji, tapi pekerjaannya lebih ringan. Secara manusiawi perasaan itu pasti ada.
Karena itu memang manusia. Makanya ada namanya bab penyucian hati. Itu malaikat tidak ada yang seperti itu. Nah, melangkahkan kaki itu masuk juga di menghapuskan dosa. Nah, jadi ketika pernah satu kejadian waktu itu Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Dan Nabi sampai ke surga. Jalan-jalan di surga. Pulangnya waktu sholat subuh Nabi bertemu Bilal kan. Lalu Nabi bertanya, haddatsani bi azka amalin amil tahu fil Islam fa inni sami'tu lailah khasyana naik fil jannah. Kata Nabi, coba berikan dong info yang kamu lakukan nih, sesuatu yang luar biasa ibadah dalam Islam nih. Soalnya malam tadi mendengar langkah kakimu di surga, langkah sandal tuh. Nah, jadi mungkin Bilal ini kalau berjalan itu kayak identik gaya jalannya. Jadi langkah kakinya tuh familiar di telinga Rasulullah. Langkah kakinya, sandalnya sudah masuk surga nih. Bilal pasti ada sesuatu. Lalu makanya Nabi kan bertanya. Lalu kata Bilal, "Ma'amil tu amalan fil Islam biar ja'indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu li rabbi adna ma qadarani ma ahdatsu illa wajadtu at-taharah wa ma tatahhartu illa sallaitu rak'atain." Nah, bahasa mudahnya seperti ini, kata Bilal, pokoknya ya Rasulullah, kalau saya berhadas, saya berwudu. Setelah habis wudu, saya sholat 2 rakaat. Itu ternyata. Berarti apa? Sholat sunnah wudu. Itu yang membuat Sayyidina Bilal masuk surga. Ya inilah, jangan dipahami satu ini aja. Aduh, orang rajin sholat sunnah wudu, puasa Ramadan tidak ada. Bukan seperti itu. Tapi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semua hal. Jangan yang biasanya ajaran-ajaran yang salah itu. Man sholal bardaini dakhala jannah, siapa yang sholat 2 dingin masuk surga, sholat subuh dan sholat asar. Sholat isanya libur, bukan, tapi memang itu ada. Nah, Bilal ini kan ketika ditanya Rasulullah, yang beliau ada secara khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang keistimewaan wudu tadi. Nah, sedikit lagi di riwayat lain ini disebutkan bahwasanya khamsun man jabihinna yaumal qiyamah mal iman dakhala jannah. Ada 5 kelompok nanti masuk surga. Dia beriman dan melakukan ibadah ini. Nah, siapa mereka? 1, man hafadha 'ala shalawatil khams mawaqitihinna wa wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna. Siapa yang melaksanakan sholat sekaligus sesuai waktunya, wudunya standar, rukunya standar, sujudnya standar. Itu yang pertama. Nah, orang ini di akhirat ke surga, golongan ini. Yang pertama. Lalu yang kedua, yang menunaikan zakat sesuai standar sudah. Nah, lalu kata Nabi, wa imullah la yaf'alu dzalika illa mu'min. Tidak akan melakukan itu kecuali seorang mukmin. Yang ketiga, yang puasa Ramadan. Yang keempat, yang melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang kelima, yang menunaikan amanah. Lalu ada yang bertanya lah, Abu Darda, apa yang dimaksud amanah di sini? Di yang hadis yang ini, kata Abu Darda, al-ghaslu minal janabah, mandi junub. Yang dimaksud di hadis inilah. Nah, kalau yang hadis yang lain, yang amanah itu ya amanah yang biasa kita pahami. Cuma dari sini adalah mandi junub. Gitu.